Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi ke-8 tentang berpikir deduktif dan induktif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofia Ama Faradisa, NIM 191900003. Perkenalkan, saya Aisyah, NIM 19190009. Perkenalkan, nama saya Farhanun Mubarokah, NIM 19190013. Oke, langsung saja kita langsung ke materi ya. Sebelum kita membahas tentang berpikir deduktif dan induktif, lebih baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu berpikir. Pengertian berpikir. Berpikir merupakan perkembangan dari suatu konsep atau ide yang baru saja keluar dari diri manusia. Jadi, kalau seumpamanya kita sebagai manusia ini mengeluarkan ide, itu berarti kita sudah mulai berpikir. Itu sudah bisa dianggap sebagai berpikir. Lanjut. Berpikir adalah pekerjaan yang melibatkan otak, di mana otak manusia dituntut untuk bekerja keras dan terkadang dalam keadaan terdesak konsep atau ide tersebut muncul dengan sendirinya. Jadi konsep atau ide itu bisa muncul dengan sendirinya kalau kita itu emang dalam keadaan terdesak ya. Seumpama kita mau menyelesaikan masalah, kita pasti bingung kan. Nah, dalam keadaan tersebut secara tidak langsung kita tuh bisa mengeluarkan konsep atau ide. Jadi tidak semua konsep atau ide itu sudah ada dalam pikiran kita, tidak. Jadi konsep atau ide itu bisa secara tidak langsung muncul dengan sendirinya. Lanjut, berpikir adalah perkembangan kognitif yang dapat timbul dari pikiran atau perilaku seseorang. Jadi berpikir itu bisa timbul dari pikiran atau perilaku seseorang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir deduktif. Berpikir deduktif atau juga disebut sebagai penalaran deduktif berasal dari bahasa Inggris deduction, yang berarti penarikan kesimpulan-kesimpulan dari keadaan yang umum menjadi sesuatu yang khusus. Jadi kita berpikir dari keadaan yang umum kemudian lebih difokuskan lagi menjadi sesuatu yang khusus. Nah, biasanya penarikan kesimpulan deduktif mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Menurut Wilfridus Josephus Subarjo Purwadarminto, deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dan juga menurut Surya Sumantri, penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam berpikir deduktif. Dalam berpikir deduktif, terdapat beberapa langkah untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna, antara lain silogisme kategorial, silogisme hipotesis, silogisme alternatif, dan entimen. Yang pertama adalah silogisme kategorial. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klarifikasi, premis, dan kesimpulan yang kategoris. Nah, premis yang mengandung predikat dalam kesimpulan disebut premis mayor, sedangkan premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan disebut premis minor. Silogisme kategorial terjadi dari 3 proposisi, yaitu premis umum atau premis mayor, premis khusus atau premis minor, dan premis simpulan atau premis kesimpulan. Yang kedua adalah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Kondisional hipotesis yaitu apabila premis minornya membenarkan antesenden, maka simpulannya membenarkan konsekuen. Dan apabila minornya menolak antesenden, maka simpulannya juga menolak konsekuen. Yang ketiga adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif.
Proposisi alternatif yaitu apabila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, maka simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Yang keempat adalah entimen. Nah, silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulannya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari silogisme dan entimen. Yang pertama adalah silogisme kategorial. Premis mayornya, semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Premis minornya, saya adalah mahasiswa. Maka premis kesimpulannya, saya lulusan SLTA. Yang kedua adalah silogisme hipotesis. Premis mayornya, jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Premis minornya, makanan tidak ada. Jadi, premis kesimpulan, jadi manusia akan kelaparan. Yang ketiga adalah silogisme alternatif. Premis mayornya, kakak saya berada di Bandung atau Jakarta. Premis minornya, kakak saya berada di Bandung. Kesimpulannya, jadi kakak saya tidak berada di Jakarta. Yang keempat adalah contoh dari entimen. Nah, dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu. Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Terima kasih. Saya Aisyah, NIM 19190009 akan menjelaskan tentang berpikir induktif dan langkah-langkah dalam berpikir induktif. Apa sih berpikir induktif itu? Yang pertama, berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Menurut para ahli, yang pertama, W.J.S. Purwadarminta 2006 menjelaskan bahwa berpikir induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Yang kedua, menurut S. Suryasumantri 2005, penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam berpikir induktif. Dalam berpikir induktif, ada 5 langkah untuk mencapainya. Antara lain yang pertama yaitu generalisasi. Generalisasi dimulai dengan peristiwa-peristiwa khusus untuk mengambil kesimpulan umum. Generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diminati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian. Dalam pengembangan karangan, generalisasi dibuktikan dengan fakta, contoh, data statistik, dan lain-lainnya. Terdapat 2 macam generalisasi. Generalisasi yang pertama yaitu generalisasi sempurna atau tanpa loncatan induktif, yaitu fakta yang diberikan cukup banyak dan meyakinkan. Contohnya, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan baja memuai, jika dipanaskan tembaga memuai. Jadi kesimpulannya, jika dipanaskan, semua logam akan memuai. Yang B, generalisasi tidak sempurna atau dengan loncatan induktif. Fakta yang digunakan belum mencerminkan seluruh fenomena yang ada. Contohnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia bahwa mereka adalah manusia yang suka bergotong royong, kemudian kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong. Yang kedua, yaitu hubungan kausal.
Hubungan kausal adalah penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Terdapat 3 macam hubungan kausal. Yang pertama yaitu sebab akibat, yaitu dimulai dengan mengemukakan fakta yang menjadi sebab dan sampai kepada simpulan yang menjadi akibat. Pola-pola sebab ke akibat sebagai gagasan pokok adalah akibat, sedangkan sebab merupakan gagasan penjelas. Contohnya, hujan turun di daerah itu mengakibatkan timbulnya banjir. Yang kedua, akibat sebab, yaitu dimulai dengan fakta yang menjadi akibat, kemudian dari fakta itu dianalisis untuk mencari sebabnya. Contohnya, Andika tidak lulus dalam ujian kali ini disebabkan ia tidak belajar dengan baik. Yang ketiga yaitu akibat-akibat, yang dimulai dari suatu sebab yang menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian seterusnya hingga timbul rangkaian beberapa akibat. Contohnya, ibu mendapatkan jalanan di depan rumah becek, sehingga ibu beranggapan jemuran di rumah basah. Langkah yang ketiga yaitu hipotesis dan teori. Hipotesis ini merupakan suatu jenis proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atau suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris. Teori adalah suatu pemikiran, penelaahan, bisa juga penelitian yang telah diakui kebenarannya secara ilmiah dan dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena yang ada. Langkah yang keempat yaitu induktif dalam metode eksposisi. Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Langkah-langkah untuk menyusun eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Langkah yang kelima yaitu analogi. Analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi di mana dalam analogi terdapat pembentukan kata baru dari kata yang telah ada. Ada dua jenis analogi. Yang pertama, analogi indukatif. Analogi indukatif yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi indukatif merupakan suatu metode yang sangat bermanfaat untuk membuat suatu kesimpulan yang dapat diterima berdasarkan pada persamaan yang terbukti terdapat pada dua barang khusus yang dibandingkan. Contohnya, tim Uber Indonesia mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka tim Thomas Indonesia akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Jenis yang kedua yaitu analogi deklaratif.
Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Cara ini sangat bermanfaat karena ide-ide baru menjadi dikenal atau dapat diterima apabila dihubungkan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui atau kita percayai. Contohnya analogi deklaratif yaitu deklaratif untuk penyelenggaraan negara yang baik diperlukan sinergitas antara kepala negara dengan warga negaranya. Sebagaimana manusia, untuk mewujudkan perbuatan yang benar diperlukan sinergitas antara akal dan hati. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.